Apa itu yang 20? Iya, Belum siap. belum. Besok habis. Masya Dan Allah. anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika Bapak Aku katakan masuk kelas dulu. semangat pagi, maka jawab kalian adalah semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa, Bisa. Pak. Coba ya, semangat pagi. Semangat Semangat pagi, pagi, semangat semangat pagi, pagi, semangat pagi. semangat pagi. Yes, 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 yes. yes, yes. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar kembali ya, belajar agama Islam bersama Bapak Pak Imam Zarkasi di kelas 4 di sekolah kita ya. Eh, Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang akan menjadi bekal kita semua dalam kehidupan. Karena apa? Karena Bapak yakin pelajaran pada hari ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita semua. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, 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 Alhamdulillah. yes. Luar Yes. biasa. Allahu Luar Akbar. biasa. Artinya apa? Sehat-sehat ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian, mari sama-sama kita berdoa dengan khusyuk dan baik supaya kita mendapatkan keberkahan dalam pelajaran ini. Yuk, ikuti Bapak semua, yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan sholihan. Amin. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah berdoa ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, kita sudah berdoa. Maka Bapak mau melihat ini siapa yang hari ini tidak hadir? Ada kawan kita yang tidak hadir? Ayo Cori, lihat. Pak, nggak hadir, Pak. Cori. Oh, Cori nggak hadir ya? Kemana dia ya? Iya, katanya kerabatnya ada yang meninggal, Pak. Ya, Ilham nih nggak nampak Bapak. Mana sih Ilham ini? Ilham. Ilham. Dia Iya, memang Pak. males dia, Pak. Pemalas, Males dia Pak. memang Dia nanti memang kita pemalas, cubit dia Pak. lagi ya supaya nggak males-males. Oke, baik anak-anak sekalian. Coba lihat dulu meja-mejanya di depan, kursinya di depan. Sudah lurus semuanya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah bersih semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah bersih, kita akan mulai pelajaran kita ya, anak-anak sekalian. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Cobalah kita lihat dulu share screen yang akan Bapak share berikut ini ya. Inilah pelajaran kita hari ini ya. Nah, ini sedap ini pelajaran kita hari ini. Oke, nampak anak-anak sekalian? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Pak, masih loading dia, Pak. Loading dia ya. Sudah nampak? Ya, udah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Ya, sudah ya. Ya, itu foto Bapak lah ya. Ah, Yang itu gambar foto Bapak, Kobota Bapak itu, ya. Pak. Iya, Kobota. Pak, nggak apa-apa. Oke, anak-anak sekalian lihat ya. Tadi sudah doa kita, kemudian sudah kita absen, kita lihat kebersihan kita, kemudian Bapak mau tanya ini sama anak-anak sekalian tentang pelajaran minggu lalu. Apa tentang pelajaran minggu lalu? Yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, menurut anak-anak Bapak, punya nggak kita teman yang di luar non-Islam atau yang Islam gimana? Ada? Ya, ada, Pak. Ada. Nah, kalau mereka beribadah, bagaimana sikap kita? Tidak mengganggu. Iya, tidak mengganggu. Tidak masalah, Pak. Tidak masalah menghormati. Iya, bagus. Kemudian Tidak tidak ikut-ikutan. mengikuti. Nah, itulah ya. Makanya kita ini kan tinggal di negara apa? Negara Indonesia. Indonesia. Pak. Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beberapa suku, agama, kemudian kita lihat banyak perbedaan-perbedaan. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Macam si Dwi sama si Sri Adinda. Sukunya aja berbeda, tetapi mereka berteman dengan baik. Kemudian si Ilham dengan si Kori, mereka berteman. Nah, itulah. Jadi walaupun berbeda, beragam-ragam, kita tetap harus saling menghargai dalam keragaman itu sendiri. Itulah untuk eh,
persepsi anak-anak ya. Jadi kita harus paham materi yang kita pelajari sebelumnya tentang indahnya saling menghargai Hargai. dalam keragaman. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, Pak, pelajaran kita hari ini apa, Pak? Oh, pelajaran kita hari ini kan kalian sudah kelas 4 SD nih. Artinya sudah mulai beranjak besar, mulai tumbuh. Jadi, pelajaran kita hari ini yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Pak, apa itu balik, Pak? Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita supaya kita paham semua, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian balik dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Yang ketiga, menyebutkan larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Wah, ini dia yang sama-sama kita ketahui. Nah, pertanyaan pemantik supaya kita bisa menganalisis ini kan, karena kan pembelajaran kita ini adalah pembelajaran menggunakan metode PBL. Apa itu PBL, Pak? Problem learning. Jadi kita disuruh mencari masalah, mencari problem dalam pelajaran kita kali ini. Kira-kira apa ya namanya yang bisa dicari masalah dalam pembahasan materi yang Bapak sampaikan tentang mempersiapkan usia balik ini. Nah, pertanyaan pemantiknya. Nah, apakah kalian mengetahui arti balik? Ada yang sudah tahu? Bapak yakin baru dengar. Yang kedua, apakah kalian mengetahui tanda-tanda usia balik? Belum tahu, karena baru Bapak sebutkan. Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika masuk usia balik? Ada. Bagaimana tata cara mandi wajib? Wah, baru dengar Pak, ada ternyata namanya mandi wajib. Oke, kita next ya, kita lanjutkan ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Bapak akan menampilkan video. Nampak? Nampak. Oke, akan Bapak putar videonya kepada kalian. Tontonnya sama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak yang sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali kelas 4. Materi kita pada hari ini adalah tentang menyambut usia balik. Nah, nanti di materi menyambut usia balik akan dijelaskan apa saja itu pengertian dari usia balik, kemudian tanda-tanda usia balik, kemudian apa yang harus dilakukan ketika memasuki usia balik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak sekalian, baik anak-anak Bapak sekalian, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian balik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama, menyebutkan tanda-tanda balik ilmu fikih dalam pandangan ilmu biologi. Ya, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban. Ayo perhatikan sama-sama semua ya. Lihat videonya ya. Gak jelas suaranya, Pak. Jelas ya? Jaringannya Iya, mungkin ya. Pak. Balik, apabila seorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, ini ya. Balik apa sih? Pengertian balik ya adalah menurut bahasa sampai atau cukup umur. Maksudnya apa? Di mana seorang telah sampai di tahap kedewasaan. Menurut hukum Islam, balik itu apabila seorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat disimpulkan, balik adalah suatu masa yang mana seorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut videonya. Oke, baik. Ini adalah tanda balik menurut fikih Islam. Yang pertama adalah laki-laki. Apa tandanya untuk laki-laki? Dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah di sini bukan ngompol nak ya, tetapi mimpi sesuatu ya. Kemudian yang kedua, berumur 15 tahun. Kalian masih kelas 4, belum ada yang sampai 15 tahun. Nah, di sini dijelaskan jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dianggap dewasa. Kemudian bagi perempuan, berbeda lagi. Perempuan tidak mimpi basah, tanda usia baliknya nak. Tandanya adalah haid, kemudian berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dianggap dewasa juga. Kita lanjut ya. Inilah tanda-tandanya. Nah,
Itu tadi kan tanda-tanda menurut biologi. Kayak menurut fikih Islam. Berikutnya adalah tanda menurut biologi. Nah, kalau menurut biologi, tanda-tanda baliknya adalah yang pertama bagi laki-laki dia sudah tumbuh jakun. Tahu jakun itu yang di leher sini ya. Kemudian suaranya berubah jadi besar suaranya. Ngebas suaranya kalau laki-laki. Kemudian nafsu makannya meningkat. Terus tumbuh rambut di bagian tertentu, misalnya di kumisnya, jambangnya, janggutnya, di ketiaknya. Nah, bagi perempuan, apa tanda-tanda usia balik? Yang pertama, pinggul dan dada membesar, suaranya lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu juga. Itulah tanda-tanda menurut biologinya ya, nak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itulah dia. Ini yang mukallaf. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan ya. Laksanakan tidak ada keimanan, ibadah dan akhlak. Semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, itulah dia ya. Oke, baik. Kita next ya. Tadi sudah menonton ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Berikutnya Bapak akan membagi kalian dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 bagian kelompok ya. Yang pertama adalah di bagian audio, kemudian yang kedua yang audio visual, yang ketiga nanti kinestetik ya. Berdasarkan nanti orang-orangnya dan karakternya Bapak bagi. Nah, oke baik anak-anak sekalian. Bapak akan membagikan LKPD kepada setiap kalian yaitu setiap kelompoknya. Nah, yang kelompok 1, nah ini tadi di sini di LKPD kelompok 1, lihat Bapak akan memberikan kepada kalian sebuah LKPD bahan tugas. Bacalah buku pada materi tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih, lalu diskusikan bersama teman sekelompok dan kerjakan soal berikut. Nah, apa itu soalnya untuk kelompok 1? Lihat. Jelaskan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki menurut pandangan ilmu fikih. Yang kedua adalah jelaskan tanda-tanda usia balik bagi perempuan menurut pandangan ilmu fikih. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya LKPD yang kelompok kedua tadi sudah nonton video ya tentang bagaimana tentang usia balik. Nah, coba diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian nih yang kelompok 2. Yang kelompok audiovisual, lihat, jelaskan bagaimana tata cara mandi besar atau mandi wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sama saja itu laki-laki perempuan cara mandi wajibnya ya. Oke, baik. Kemudian nanti untuk yang kelompok ketiga, jadi ini LKPD-nya beda-beda ya. Diskusikan pertanyaan di bawah ini. Lihat, ada nanti gambar ini ya LKPD-nya ya. Deskripsikan gambar di atas dan jelaskan larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Nah, untuk mengerjakan ini, Bapak akan memberikan kalian nanti waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan ini. Nanti Bapak akan suruh perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Dengar semuanya? Ya, Pak. Paham? Pak. Ya, baik. Bapak kasih waktu ya. Baik, kita mulai dari sekarang untuk mempresentasikannya. Ya, oke. Kita mulai, oke ya. Baik, Pak. Oke, baik. Sudah ya, sudah selesai ya. Bapak anggap sudah selesai. Oke. Bapak mau tanya dulu ya. Kelompok 1 ini perwakilannya ada teman kita Kori. Ada Kori? Ada, Pak. Hadir, Oke, Pak. hadir Kori ya. Oke, oke, Hadir. Kori sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya tentang tadi LKPD kelompok 1 tentang jelaskan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki menurut pandangan ilmu fikih. Oke, bisa dijelaskan Pak Kori? Ya, Bangku apa? oke. Bang Kori ya? Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas yang diberikan Pak Guru kepada kami. Adapun tanda-tanda usia balik bagi laki-laki menurut pandangan ilmu fikih
yaitu ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah, Ya, terus. mimpi terus basah. Itu Pak yang kami ketahui Pak. Terus Ya. tanda-tanda usia balik bagi perempuan menurut pandangan ilmu fikih adalah haid Pak. Kalau teman saya bilang katanya berdarah Pak. Itu sih Pak yang saya tahu. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima Assalamualaikum kasih kepada Bang Kori. warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk Bang wabarakatuh. Kori. Waalaikumsalam Presentasi yang sangat warahmatullahi bagus sekali ya. wabarakatuh. Jadi dia sudah menjelaskan tanda-tanda Boleh. balik bagi laki-laki dan perempuan menurut pandangan ilmu fikih. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok yang kedua. Kita tunggu ya kelompok yang kedua ya. Oke, kelompok yang kedua tadi ini diwakili sama ini perempuan ini Bapak Suruh ya. Ramina ini. Ada Ramina? Ih, ada Pak. Oi, ini perwakilan kelompok yang paling jago ini. Oke, Ramina, coba diskusi apa namanya? Presentasikan hasil diskusinya tadi bersama teman-teman yang sesuai dengan LKPD. Jelaskan bagaimana tata cara mandi besar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oke, secara singkat saja ya. Oke, terima kasih Pak Guru. Teman-teman sekalian, saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2. Eh, hasil kerja kelompok kami yaitu tata cara mandi besar baik bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama-tama, eh, kita membersihkan apa ya Pak, tempat keluarnya darah tadi. Setelah Ya. itu mengambil air wudhu seperti mana biasanya kita mau sholat. Ya, Setelah bagus. itu Pak, habis itu baru kita membaca niat Pak, baca niat Ya. mandi wajib. Nah, setelah niat Pak, baru kita menyiramkan air di bagian badan kita Pak. Sebelah kanan Ya. 3 kali, sebelah kiri Hmm. 3 kali, lalu selanjutnya mandi jebur-jebur-jebur Pak. Wow, Udah gitu enak ya. Pak. Udah selesai Nah. mandi Pak, baru wudhu kembali Pak. Ah, Oke, begitulah Pak hasil oke, terima kasih. Tepuk diskusi tangan untuk dari Amina. kelompok dua, Pinter sekali Pak. ya. A plus untuk dia. Oke. Oke, baik. Itu ya tadi ya. Selanjutnya adalah kelompok ketiga. LKPD akan diwakili oleh teman kita Ika Wati. Ada Ika Wati? Hadir, Pak. Oke, baik Ika Wati. Silakan mempresentasikan perwakilan kelompoknya di kelompok 3. Oke, silakan. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Larangan bagi orang yang berhadas besar untuk dilakukan itu, yang pertama dia tidak boleh membaca Al-Quran, Oh, lalu oke. dia tidak boleh sholat, Ya. baru tawaf Pak haji, Ah. kemudian eh, beriktikaf di masjid Pak, nggak Iya, boleh tidak boleh mereka Pak. beriktikaf di dalam masjid ya. Oke, baik. A plus untuk Ika Wati dulu ya. Perwakilan kelompok 3. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang tadi telah mempresentasikan ya tentang apa namanya berbagai tema sesuai dengan LKPD-nya. Yang pertama adalah tentang apa namanya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih baik laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian yang kedua adalah tadi tata cara mandi besar menurut apa namanya sesuai dengan aturan atau sunnah baik laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian yang ketiga adalah tentang larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Jadi yang berhadas besar itu bagi laki-laki tadi adalah mimpi basah, kemudian yang perempuan adalah kebanyakan yang haid ini. Kadang kan gini kan ada pertanyaan anak SD, Pak, boleh nggak Pak ketika haid sholat? Nah, anak SD nih, boleh nggak kira-kira anak sekalian kalau haid sholat? Nggak boleh. Nggak boleh. Pak, Kemudian nggak Pak, boleh. boleh nggak Pak baca Al-Quran pakai mushaf Al-Quran ketika haid? Boleh? Enggak, Nggak Pak. boleh. Boleh. Karena dia masih berhadas besar itu ya. Ya tadi presentasinya. Oke, baik. Bapak akan menarik kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Nah, jadi anak-anak sekalian, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah tentang apa namanya menyambut usia balik. Jadi ketika kita usia balik itu banyak yang harus kita persiapkan dalam kehidupan ini. Karena apa? Usia balik itu merupakan usia yang sangat penting. Nah, usia balik itu adalah usia bagaimana kita melanjutkan kehidupan nanti sampai tua gitu kan. Jadi kan kita proses kehidupan kita mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua. Semua harus kita lalui dan itu semua butuh bekal. Nah, ketika masuki masa
yang namanya masa balik ini banyak bekal yang harus kita miliki. Yang pertama kita harus tahu tanda-tanda usia balik baik itu secara fikih ataupun secara biologi. Secara fikihnya apa? Yang wanita atau perempuan mengalami yang namanya masa haid. Kemudian bagi yang laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah. Pak, saya hari ini belum mengalami. Nah, inilah untuk bekal kalian karena kalian masih kelas 4 anak-anak sekalian. Jadi supaya kalian tahu bagaimana nanti ketika menyambut usia balik. Nah, kesimpulannya, persiapkanlah diri kita dan pelajari semua. Ingat apa yang Bapak beritahukan sama kalian, supaya kalian tidak lupa. Jadi, untuk pelajaran kita tentang PBL ini, tentang blended learning ini, anak-anak sudah tahu yang sebelumnya anak-anak tidak tahu masalahnya ini apa. Akhirnya, anak-anak tahu bagaimana sebenarnya Pak, apa itu balik, apa itu mimpi basah Pak, apa itu haid Pak. Kan takut anak perempuan tiba-tiba kencingnya keluar darahnya. Takut. Makanya nanti setelah Bapak bekali kan jadi nggak takut. Oh, ternyata ini dulu yang dibilang Pak Imam. Aku sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Oke. Oke, baik kita masuk ke refleksi. Jadi anak-anak sekalian, yang paling terpenting adalah ketika kita sudah mencapai yang namanya usia balik, anak-anak sekalian, kita harus apa? Harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita sudah dewasa masuk usia balik, sholat tetap harus kita laksanakan yang 5 waktu. Puasa tidak ada tawar-menawar lagi, tetap harus kita jalankan semuanya. Jadi nanti Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Bapak bagikan kepada kalian, kemudian nanti kalian isilah di sini tentang materi kita yang kita bahas tadi. Kemudian nanti kumpulkan sama Bapak ketika sudah selesai. Paham anak-anak semua? Paham, Pak. Paham semuanya? Mengerti? Mengerti. Pak. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memainkan sebuah permainan dulu sama kalian semua. Bersedia semuanya? Sedia, Pak. Oke. Kalau Bapak katakan hai, jawab apa? Halo. Oke, bisa ya? Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, Hai, Hai. Hai, halo. Hai. Oke, pintar semuanya. Oke, baik. Sekali lagi. Oke, games terakhir nih ya. Kalau Bapak bilang tepuk satu, maka tepuk sekali. Tepuk satu, baik. Bisa ya? Oke, kita coba. Tepuk satu, baik. Oke, tepuk tiga. 1, 2, 3. Tepuk dua. Tepuk kosong. Nah, ada yang ketipu ya. Kurang kasih. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Oke, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat ilmu, kemudian kita bisa bawa pulang nanti ilmunya ke rumah dan kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada anak Bapak sekalian. Bapak undur diri sekalian. Setelah ini kalian boleh istirahat. Kemudian jangan lupa pelajarannya dan baca buku di rumah. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Oke. 5 waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.